Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Saudara semua, dimanapun Anda berada. Beta Dorga Parpati kembali menemani Mbak Saudara di obrolan budaya. Dan tentunya saya akan menemani Mbak Saudara semua selama 60 menit ke depan dengan cerita-cerita budaya yang penuh warna. Dan hari ini kita akan bicara mengenai Sinoli dan Rarobang sebagai warisan budaya Maluku. Sudah hadir bersama Beta ada Ibu Cuniske M. Tahitu, pelaku usaha kreatif asal Kota Ambon, dan juga ada Ibu Eklevina Eirumkui SS MSI, beliau selaku Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Selamat malam Ibu-ibu berdua, gimana kabarnya nih? Selamat malam. Kabar baik ya? Baik. Alhamdulillah, perjalanan ke studio tidak ada rintangan di jalan ya? Atau Aman, hambatan? aman, iya. Berarti udah makan sinoli dari rumah gitu kan ya? Oke. Mbak Saudara semua, Maluku dikenal sebagai negeri rempah dengan kekayaan budaya yang diwariskan turun-temurun. Salah satu warisan tersebut hadir melalui kuliner tradisional seperti sinoli dan rarobang yang hingga kini dikenal masyarakat. Namun, lebih dari sekadar makanan dan minuman, keduanya menyimpan cerita budaya yang penting untuk terus dijaga. Oke, saya langsung kembali lagi ke Ibu berdua nih. Kalau kita bicara sinoli atau makanan khas Maluku, semua orang tahu ada papeda, ada sinoli dan beberapa lagi yang tidak saya sebutkan satu persatu begitu. Tapi kalau sinoli sendiri juga ada sebagian orang yang memang tidak mengetahui sinoli itu apa. Apalagi kohu-kohu. Karena ada juga sebagai orang Maluku ya memang baru tahu kohu-kohu itu apa gitu ya. Jadi sinoli bungkus kohu-kohu dan rarobang sibu-sibu itu pun juga ada yang baru pernah mendengar begitu ya. Nah, bagaimana agar kita itu mengetahui sinoli bungkus kohu-kohu dan rarobang sibu-sibu itu seperti apa? Ibu Jun sendiri mendeskripsikan kepada pelanggan itu seperti apa gitu. Iya. Ya, terima kasih. Sebagai orang Maluku, pertama-tama saya mau bilang saya cinta sekali Maluku dengan budaya, warisan, dan mencoba untuk mempertahankan apa yang memang kita miliki. Kalau sinoli, sebenarnya sinoli itu kan orang Maluku kalau generasi kedua masih tahu. Tapi kalau generasi ketiga dan yang berikutnya itu pasti tidak tahu kalau tidak diedukasi oleh orang tua. Ya, jadi kita mencoba dari sibu-sibu mengangkat kembali budaya lokal dijadikan sebagai kuliner lokal, kuliner Maluku yang mau kita promosikan, kita perkenalkan. Sinoli bahan dasarnya sagu. Lebih cenderung orang Maluku makan sinoli secara ala orang tua dulu bikin. Ya sinoli ambur, cuma asal dibikin dari bahan sagu, oke, makan dengan ikan. Tetapi sekarang ini saya berpikir generasi muda mereka itu lebih senang sesuatu yang memang kulinernya agak unik. Terus lebih tertarik. Tapi bagi saya bagaimana membuat produk lokal khususnya tidak meninggalkan nilai budaya di situ. Cita rasanya ya dan berbahan lokal itu tidak dihilangkan. Jadi kita membuat sinoli sehingga mau diperkenalkan. Tetapi yang uniknya sinoli digabung dengan kohu-kohu. Nah itu dia, biasanya orang kan makan kohu-kohu itu sama umbi-umbian gitu kan. Benar. Tapi ibu malah kolaborasi kohu-kohu sama sinoli, gimana rasanya? Ya, kalau rasanya pasti enak. Kalau kohu-kohu itu kalau di Jawa dibilang urap ya. Kalau kita di sini sayuran-sayuran segar, tapi ada kita tambahan. tambah dengan ikan. Karena Maluku itu banyak ikan, jadi kita makan Ikan mentah atau ikan asar? Ikan asar. Bisa juga dengan ikan mentah seperti sashimi, tetapi kita lebih cenderung bikin dengan ikan asar, ikan asap. Ya? Ikan asap. Ya. Asap tuna. Jadi digabung
kita bikin sinolinya tidak seperti orang tua dulu lagi, tapi kita bikin seperti pancake, dipanggang, terus dari bahan dasar yang sagu, yang memang asli sagu, tidak dicampur apa-apa, Campur tepung ya. cuma seperti tepung. Lalu kita buat, kemudian setelah matang, masak, kemudian kita kokohu yang sudah dicampur, kita gulung, mau bilang seperti kebab. Oke. Itu dulu kan orang tua sinoli itu campuran juga sama kelapa, kelapa mentah. Apakah yang ibu lakukan juga masih sama? Benar, sama, sama. Iya. Kelapa ada gula merahnya, ada sedikit kayu manisnya, ada sedikit palanya, dan kenari yang dibikin. Semua rempah Maluku ibu satukan di sinoli itu ya. Oke. Kalau rarobang sendiri seperti apa? Kalau rarobang sendiri itu minuman yang sekarang ini kan lebih cenderung peminat kopi itu banyak, ada juga peminat teh. Ya kita buat rarobang campuran dari rempah. Ada jahenya ya, ada serainya ada, tetapi ada cengkeh juga. Sedikit pala. Ada cengkeh, ada sedikit pala. Artinya itu yang membedakan minuman rarobang ini dengan saraba atau juga apa sih yang satunya? Satunya lagi air guraka. Air guraka. Berarti itu yang membedakan sama minuman-minuman itu ya, Bu ya. Sekali, ada cengkeh, ada pala. Berarti pedasnya dapat dong karena jahe juga. Pedasnya dapat. Jadi kalau yang mau minum terserah, mau minum tanpa susu bisa, mau minum pakai madu bisa. Disediakan susu sama madu juga. Tinggal pelanggannya memilih yang mana gitu ya. Nah, kita kembali ke sinoli. Begitu, sinoli ini kan bahan dasarnya sagu gitu ya. Ada juga makanan khas Maluku yang berbahan dasar sagu juga, papeda dan sebagainya. Apa yang akhirnya membedakan begitu sinoli ini dengan makanan yang berbahan dasar sagu lainnya gitu? Yang membedakan bahwa kalau sinoli itu biasanya dulu cuma dimakan dengan ikan. Sementara kalau kohu-kohu dimakannya harus dengan umbi-umbian. Nah, bagaimana kita padukan sinoli yang notabene itu sagu sebagai pangan utama, itu didapat digabungkan dengan sayuran yang ada. Jadi komplit. Dapat ya. Tapi kita inovasi lebih baik supaya makannya juga terasa keunikannya, aroma, cita rasanya juga bisa terasa. Nah, di Sibu-Sibu sendiri itu menyediakan sinoli ini setiap hari ataukah memang hanya ada requestan aja begitu baru disediakan? Itu sinoli itu sudah jadi menu yang memang tidak habis, tetap ada. Tetap ada. Ya, setiap saat ada. Oke. Jadi tidak pernah kosong dari list begitu, Bu ya. Kosong, iya. Baik, berarti sinoli ini masih menjadi makanan yang disukai oleh orang Maluku gitu ya. Iya. Walaupun saat ini juga kita juga melihat di rumah-rumah sendiri juga sudah tidak ada sinoli sih sebenarnya. Iya. Biasanya kan musim hujan tuh kita selalu makan sinoli gitu kan. Tapi sekarang bisa nyarinya di Sibu-Sibu dong. Ya itulah bagi kami itu ya, bagi kami di Sibu-Sibu bagaimana supaya ya namanya makanan lokal, produk lokal sebagai warisan itu dia tidak hilang. Jadi untuk generasi sampai kapanpun mereka harus tahu bahwa sagu itu ada dan bisa diinovasi dengan bermacam-macam cara, ada makanannya. Iya. Dari pengalaman menyediakan sinoli, rarobang, apa yang Ibu lihat dari masyarakat Maluku yang sampai saat ini tuh mereka tuh masih memilih sinoli dan rarobang itu sebagai makanan khas Maluku gitu? Iya. Kalau saya melihat karena apa yang saya tawarkan itu belum mencakup untuk generasi muda, karena generasi muda belum banyak, karena kita butuh untuk ya bantuan pemerintah bagaimana bisa mempromosikan dan mempublikasikan bahwa makanan produk Maluku itu harus dipromosikan sebesar ya seperti daerah lain yang bagaimana ini. Tapi kalau kita mau supaya generasi muda sekarang ini sudah mulai melihat bahwa ada warisan budaya lewat makanan itu yang tidak kalah enaknya juga dari kuliner modern. Iya, karena anak muda saat ini tuh mereka lebih suka makanan-makanan ala-ala gitu kan, siap saji gitu, daripada
Sinoli, Iya. Papeda, Rarobang sendiri begitu. Jadi berarti Ibu tuh butuh dukungan pemerintah, butuh dukungan kita semua untuk mempromosikan Sinoli, bukan hanya Sinoli begitu, tetapi pangan lokal kita Benar. begitu untuk tetap lestari begitu, untuk tetap dikonsumsi oleh masyarakat kita begitu Bu ya. Iya, benar sekali. Kita sangat membutuhkan ya pemerintah itu dalam artian bagaimana pemerintah bisa mempublikasikan promosi pangan lokalnya itu bisa diangkat. Generasi muda itu bisa, karena kalau dari luar mereka datang, orang-orang yang bukan Maluku atau orang Maluku di luar, mereka tidak tahu sih makanan Maluku yang mau cari itu yang mana. Jadi kita harus siapkan. Iya. Baik, oke. Kita kembali begitu ya, saya kembali ke Bu Evi. Kalau kita bicara mengenai kuliner dan juga warisan budaya, tentunya ini adalah bab dari Ibu Evi sendiri begitu ya. Dan kenapa kuliner tradisional ini tuh penting banget begitu ditempatkan sebagai bagian dari kebudayaan. Karena kalau bisa dibilang ya orang tidak beranggapan bahwa kuliner itu bisa masuk dalam kebudayaan yang mereka tahu hanya tarian dan sebagainya begitu. Bu Evi silakan. Iya, terima kasih. Yang paling pertama dan yang mendasar adalah bahwa kita harus tahu dulu bahwa kebudayaan itu apa. Nah, tentu ada definisi kebudayaan itu oleh berbagai pakar itu banyak yang mereka mendefinisikan tentang kebudayaan. Nah, saya kutip dari Kunchara Ningrat, ahli antropologi Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa kebudayaan itu adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia yang diperoleh melalui proses belajar. Nah, kuliner atau makanan tradisional ini dia masuk dalam satu produk kebudayaan. Nah, mengapa? Karena orang tua-tua kita, para leluhur kita dulu itu ketika mereka menciptakan sesuatu, entah itu makanan, minuman, itu kan mereka menggunakan pikiran mereka, ide, gagasan mereka, bagaimana mereka berinteraksi dengan alam sekitar mereka. Nah, itu mereka mengolah itu menjadi satu ciptaan khas gitu, makanan misalnya untuk Sinoli. Nah, itu kita bisa lihat bagaimana orang tua kita dulu-dulu mengolah sagu menjadi satu produk Sinoli atau Papeda. Nah, di situ kita melihat jeniusnya mereka, local wisdomnya mereka untuk mereka mengolah. Nah, untuk produk budaya di sini, untuk kuliner itu masuk dalam menurut Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, dia masuk kategori pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional. Jadi di situ bagaimana orang tua kita tuh memiliki pengetahuan, kearifan lokal mereka untuk menciptakan sesuatu. Dan dari situ mereka juga berpikir bahwa kalau mengolah sagu ini teknologi apa yang harus dipakai gitu. Jadi akhirnya mereka menciptakan teknologi-teknologi tradisional, bagaimana memasak makanan tradisional dengan teknologi yang sederhana. Itu menggunakan kayu, menggunakan batu misalnya untuk menciptakan api dan memasak di panasnya batu gitu misalkan. Makanya itu dimasukkan dalam pengetahuan dan teknologi itu ya. Betul. Untuk kategori kebudayaan. Iya. Ibu sebagai pamong kebudayaan begitu merasa tidak bahwa Sinoli dan juga Rarobang ini tuh perlu dilestarikan atau gimana? Karena tadi sudah dijelaskan oleh Bu Jun sendiri bahwa anak-anak muda kita juga mereka tidak ingin dengan Sinoli itu sendiri. Apakah memang perlu dilestarikan begitu? Iya, jadi yang perlu digarisbawahi juga bahwa Sinoli yang adalah makanan tradisional Maluku ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Jadi bukan hanya untuk makan dan kenyang, tetapi dia merupakan warisan leluhur kita yang memiliki nilai penting. Dia memiliki nilai sejarahnya, dia memiliki nilai budayanya. Di situ ada dia mengandung juga nilai sosial. Jadi ini adalah hal yang penting. Ini nilai-nilai ini penting sekali untuk dilestarikan dalam satu
produk makanan tradisional seperti sinoli. Jadi menurut saya generasi muda sekarang ini memang juga bagian dari tantangan kita dalam pelestarian kebudayaan lokal, bahwa modernisasi dan globalisasi sekarang itu memang menjadi tantangan terbesar. Kenapa tadi menyambung dari Ibu Jun, penjelasan dari Ibu Jun, bahwa anak-anak muda itu sering lebih cenderung untuk menyukai makanan-makanan yang instan, siap saji, yang praktis gitu, dan penampilannya itu lebih enak gitu kelihatannya gitu. Padahal makanan tradisional kita seperti sinoli, papeda, rarobang, dan ada banyak lagi itu memiliki nilai-nilai itu, dan itu yang menjadi tantangan terbesar kita sebenarnya untuk pelestarian kebudayaan khusus makanan tradisional ini. Nah, tantangannya juga mungkin barangkali untuk kemasan-kemasan untuk sekarang itu lebih biar dikemas lebih modern, lebih menarik dengan cita rasanya juga yang lebih inovatif gitu, supaya lebih menarik minat, perhatian daripada generasi muda ya, Gen Z, generasi beta yang sekarang juga alfa, supaya lebih tertarik. Jadi mereka tuh mau mencoba gitu kan ya, bukan hanya mencoba makanan-makanan baru yang masuk ke Indonesia atau Maluku sendiri begitu. Nah, pangan tradisional ini juga sering disebut sebagai identitas suatu masyarakat begitu ya. Mengapa demikian begitu Bu Evi? Nah, ini menarik Mbak ya kalau kita bicara soal warisan budaya dan identitas. Nah, saya ambil contoh sinoli, papeda itu ya Ambon lah ya, Ambon, Lease, Seram. Nah, kalau kita sebutkan Enbal berarti orang gitu. Kalau kita sebutkan Hotong, dari Buru. Nah, gitu. Jadi kenapa itu merupakan satu identitas, satu ciri khas dari satu wilayah. Gitu, karena mengandung nilai-nilai, mengandung filosofi dan sejarah lokal yang diciptakan oleh para leluhur kita. Nah, itu yang tadi saya sebutkan. Jadi ada cara-cara khusus ya, cara-cara tersendiri yang menjadikan itu identitas, menjadikan itu ciri khas gitu. Misalnya saya ambil contoh, kalau untuk di Buru dan Buru Selatan, etnis Buru itu kan mereka punya makanan tradisional hotong. Nah, hotong itu dulunya dipakai sebagai upeti terhadap raja dan dipakai sebagai material untuk ritus. Ya, jadi ritus-ritus keagamaan, perkawinan adat, pelantikan raja, itu makanan hotong itu harus dihidangkan gitu. Jadi itu makanan wajib. Nah, itu makanan pelengkap dalam sebuah upacara, upacara-upacara adat, upacara keagamaan. Nah, saya kira rarobang dengan sinoli juga sama. Pada zaman dulu itu kan pastinya orang tua kita itu masih dalam masa penciptaan baru. Sinoli dan rarobang itu kan mereka pasti minuman-minuman ya, minuman-minuman tradisional itu mereka pasti sajikan ketika ada upacara-upacara adat, perkawinan, misalnya ada sinoli, ada sagu lempeng, ada sagu gula, papeda. Nah, itu adalah satu pengingat, itu satu identitas ciri yang menjadi pengingat bagi kolektivitas sosial masyarakatnya. Gitu Mbak. Jadi itu mengapa menjadi satu identitas. Ya, karena itu sudah menjadi kebiasaan dari zaman dulu begitu ya. Itu. Kalau saat ini kan kita lihat orang itu udah mulai beralih ke pangan lokal begitu, yang mana mereka mau mendapatkan tubuh yang sehat baru beralih ke pangan lokal. Padahal ya sudah dari zaman dulu orang tua kita sudah melakukan hal demikian begitu ya. Dan akhirnya menjadikan pangan lokal ini sebagai identitas masyarakat begitu. Saya ke Bu Jun ya. Tadi di awal perbincangan itu Ibu sempat mengatakan bahwa rarobang ini ada filosofinya begitu. Karena yang kita tahu rarobang itu adalah ampas minyak gitu ya. Kalau minyak dimasak terus sebelum jadi istilahnya tai minyak begitu jadi rarobang dulu. Nah, kenapa rarobang ini ada di minuman begitu Bu? Iya. Awal kita
perkenalkan rarobang sebagai minuman berempah dengan nama rarobang. Pertama orang pada kaget, khususnya orang generasi ya orang tua ya, pas waktu datang, kenapa ada rarobang? Itu kan dari minyak, terus pasti santan, udah. Lalu kita jelaskan, oh rarobang ini minuman yang memang kita punya filosofi tersendiri bahwa ketika kita taruh bagian dari minuman itu ada kenarinya, maka kenarinya itu mengapung seperti minyak yang dimasak dan ampasnya itu naik, dia tidak tenggelam. Kenari juga begitu, dan minuman yang sudah diracik dengan rempah itu, ya rasanya rasa rempah ditambah dengan kenari, bukan kenari kering ya, tapi kenari mentah. Ya memang dia punya kandungan gizinya itu bagus, ya tidak ada kandungan minyak. Jadi unik itu, gitu ya, unik ya. Iya. Tadi sinoli bungkus kohu-kohu, sekarang rarobang pula malah diambil namanya dari proses masak minyak itu sendiri. Apa yang membuat keduanya ini unik dari makanan-makanan tradisional lainnya begitu? Iya, keduanya unik karena memang ada campuran rempah yang memang dia bisa membedakan aroma, cita rasa, dan dijamin menyehatkan. Iya. Kalau ada pengunjung begitu yang datang untuk menikmati sinoli dan juga rarobang itu sendiri, apa yang Ibu sampaikan kepada mereka? Edukasi apa yang bisa mereka terima dari Ibu ketika mereka pulang nanti bercerita bahwa oh ternyata di Maluku itu di Kota Ambon tepatnya ada rarobang, ada juga sinoli bungkus kohu-kohu gitu. Iya, kalau lebih banyak itu dari Jawa, dari luar Jawa juga, luar Maluku, provinsi lain. Kalau mereka datang, ada makanan Maluku enggak? Tanya gitu. Ada jajanan Maluku, terus langsung kita perkenalkan. Oh, di sini ada minuman yang ada campuran rempahnya. Sini ada yang bahan dasarnya sagu, tapi dibikin untuk setengah berat boleh, ya makanan berat. Tapi ada juga makanan-makanan yang lain, dan kita lebih cenderung sinoli. Dan mereka sudah coba, terus mereka bilang, oh iya ya ternyata kalau kita mau makan untuk diet, untuk itu pas sekali sinoli kohu-kohu itu ya. Malah ketika saat nginap di hotel minta dibikin, diantar nanti. Oh gitu. Dibawa, dibawa pulang juga dibawa. Tapi kita bilang, ya kita harus bungkus, packingnya itu harus di dalamnya ada daun, terus di luar daun apa? Daun pisang, daun kunyit, daun pisang, terus kita lapisi dengan aluminium foil. Jadi angatnya itu tetap bertahan. Ya, angatnya tetap bertahan dan tidak kering, dan bisa bertahan sampai di. Itu luar Pulau Jawa juga pengemasannya seperti itu. Iya. Takutnya kan di perjalanan bisa dingin begitu ya, karena nanti di pesawat AC gitu kan. Apakah itu bisa dipanaskan lagi nantinya? Itu bisa dipanaskan. Tidak mengubah cita rasanya begitu? Tidak mengubah cita rasa. Kalau kelapa, kalau kita mau makan di sini kita kelapa asli. Tapi kalau pas sudah dibawa, kelapanya harus di steam, dikukus. Oh, kelapanya harus di steam dulu. Iya. Jadi dia tidak menghindari basi gitu ya. Benar, menghindari rasa berbeda, basi dan sebagainya. Wah, luar biasa juga ya. Biasa. Patut dicoba nih anak-anak muda kita begitu. Saya ke Ibu Evi begitu. Bagaimana makanan tradisional ini tuh membantu menjaga identitas budaya suatu daerah, terkhususnya kita di Maluku sendiri, Bu. Iya, kalau bagaimana untuk menjaga identitas kita, ya tentu dengan pelestarian budaya itu sendiri, dengan pelestarian makanan tradisional itu. Bagaimana dalam setiap rumah-rumah tangga, setiap meja-meja makan itu orang tua memasak misalnya sinoli buat sarapan pagi misalnya kan. Kalau dulu-dulu itu kan waktu saya kecil itu masih dapat sarapan masih dapat sarapan sinoli. Itu sagu dimasak dengan kelapa manta itu ya, setengah manta itu dengan gula pasir. Nah itu, ya itu untuk sarapan pagi. Nah barangkali di zaman sekarang mulai
orang tua mentransmisi nilai-nilai tradisional itu, nilai-nilai penting tentang makanan tradisional itu dengan sajikan pada saat sarapan pagi atau mungkin minum teh sore dengan sinoli yang masih hangat, itu ditemani dengan teh atau kopi. Nah, seperti itu. Atau juga dalam skala yang lebih besar, event-event misalnya daerah, pemerintah daerah bisa juga menghimbau untuk misalnya dalam setiap event atau acara-acara di kantor-kantor atau instansi bisa sajikan makanan tradisional. Jadi selain sinoli mungkin ada yang lain juga bisa disajikan sebagai bentuk pelestarian ya, juga diversifikasi pangan tradisional bisa juga itu kita lakukan. Nah, dan selain itu penting juga untuk mentransmisi nilai-nilai penting yang ada di dalam sebuah makanan tradisional itu. Jadi ketika orang tua mentransmisi nilai, bagaimana menceritakan kisah sejarah dan nilai-nilai filosofi yang ada dalam makanan itu kepada anak-anak kita, mungkin di sekolah masuk dalam muatan lokal di sela-sela pelajaran regulernya di sekolah. Nah itu barangkali bisa, itu saya kira untuk melakukan pelestarian dengan gampang dan mudah mulai dari generasi muda. Ya, gitu. saya pengen tahu dong kebiasaan Ibu Evi di rumah kalau kita bicara pelestarian begitu. Apakah Ibu Evi sampai saat ini juga masih di meja makan untuk sarapan itu masih ada sinoli, papeda atau ya sagu lempeng masih ada kah atau gimana? Kalau sinoli itu Sudah kayak tidak pernah terlihat gitu ya? Sudah tidak lagi sih. Tapi kalau sagu lempeng Masih ada. Masih sagu lempeng itu saya suka yang sagu lempeng yang merah itu yang dari sagu putih tepung itu. Ya biasa beli untuk sarapan pagi atau pengganti nasi juga pada saat makan malam. Nah itu biasa. Saya juga biasa bilang anak-anak ini sekali-sekali celup sagu lempeng ini dengan susu. Karena enak loh kalau dengan susu coklat itu. Saya belum pernah coba dirasa. Biasanya sama kopi gitu kan. Saya biasa bilang ke anak-anak gitu. Ya kadang mau, tapi kadang kalau ada yang lain pasti mereka ya itulah tantangan kita. Kalau bicara pelestarian dari Pamong Kebudayaan sendiri, apa yang sudah dilakukan untuk melestarikan sinoli dan Jogja Raropang ini? Iya, kalau kami ya dari BPK Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku untuk melakukan pelestarian makanan tradisional. Itu kalau untuk sinoli memang sejauh ini belum ya, tapi untuk enbal, inasua dan gula merah saparua itu kami sudah mengusulkan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Kabupaten, Kota itu untuk mengusulkan sebagai WBTB nasional dan sudah masuk WBTB nasional sehingga kita melakukan upaya-upaya pengembangan dan pemanfaatan kepada masyarakat. Nah, di situ kita melakukan dokumentasi lanjutan ya, khusus untuk enbal itu sekarang kita dengan beberapa negara itu Venezuela dan saya lupa itu mengusulkan ke UNESCO sebagai warisan bersama gitu ya. Betul. Jadi Indonesia, Venezuela itu mengusulkan enbal, itu cassava bread namanya, itu roti singkong. Nah kalau Indonesia itu perwakilannya Maluku, kita enbal, dan dari Sulawesi itu jepa. Iya, itu ada semacam roti singkong yang punya kemiripan dengan Venezuela. Jadi kita dalam tahun kemarin itu sudah mengusulkan. Dan mungkin tahun ini bisa masuk nominasi, kita berdoa supaya bisa masuk nominasi untuk UNESCO. Ya, kita tunggu sinoli juga gitu Bu ya. Baik, kita usahakan juga nanti tentu kerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ambon, juga Provinsi untuk menyiapkan dokumen-dokumen pengusulan terkait dengan sinoli atau papeda ya untuk sagu itu. Apakah Ibu melihat sinoli dan rarobang ini tuh masih disediakan di komunitas atau kehidupan kita sehari-hari di rumah? Atau seperti apa? Jangan-jangan memang sudah hilang gitu. Nah itu Mbak, saya sejauh ini untuk di segmen pelajar ya, generasi muda itu
sebenarnya juga sudah sangat jarang sekali. Iya. Nah, itu sudah sangat jarang. Mungkin sagu lempeng itu masih mereka makan karena mungkin orang tua juga makan, jadi mereka lihat di rumah bisa saja mereka makan. Tapi untuk sinoli ini memang, tapi saya tidak tahu kalau di kota Ambon ya. Iya. Tapi kalau misalnya untuk di pinggiran kota seperti desa-desa yang sentral produksi sagu yang masih lumayan banyak, itu saya kira masih ada yang membuat sinoli. Seperti kalau di Tulehu itu kan ada produksi sagu itu. Nah itu di situ ada produksi sagu, dan ketika ada makanan seperti papeda yang masuk juga dalam rumah-rumah makan tradisional, saya kira mungkin masih ada untuk itu. Iya. Untuk Ya, untuk sinoli. untuk Kota Ambon sendiri kita belum tahu begitu ya. Dan Masih itu ada juga, Mbak, sinoli atau tidak di rumah-rumah orang itu juga gitu. saya kira karena tantangannya juga karena udah minimnya produksi bahan sagu. Minimnya produksi sagu manta itu, sagu manta. Minimnya produksi sagu mentah. Iya. Padahal kan kalau kita ke Pasar Merdeka ada tuh Nah, sagu yang itu. dijual 5.000, sagu apa Iya. namanya? Sagu. Sagu mentah itu istilahnya apa sih? Sagu manta biasa kan. Lupa aku mah. Sagu. Sagu. Sagu manta itu Iya. mungkin ya itu salah satu tantangan juga, minimnya produksi. Iya, mungkin karena sagu, kita terus untuk sinoli itu kan sagunya harus kering gitu ya, Sagunya sedangkan harus- yang di pasar itu basah Iya, gitu kali ya. mungkin Iya, juga jadi benar. mungkin mengolahnya juga agak Iya. ribet, Iya. ya lama Lebih gitu mungkin memilih sagu lempeng prosesnya. karena udah jadi gitu kan. Iya, begitu sih. Iya. Ibu melihat respon generasi muda kita begitu terhadap kuliner tradisional ini seperti apa? Apalagi kan setiap tahunnya Ibu masuk ke sekolah-sekolah tuh. Kalau responnya ya Mhm. rata-rata itu untuk hal-hal yang bersifat tradisional ya. Misalnya makanan tradisional atau pakaian tradisional gitu, aksesoris dan segala macam itu untuk generasi muda itu memang tidak terlalu banyak ya yang berminat, tidak terlalu banyak yang berminat. Dan itu saya kira itu merupakan tantangan kita untuk era sekarang, untuk generasi kita ya, orang tua itu, generasi orang tua itu sekarang menjadi tantangan untuk bagaimana meneruskan, bagaimana untuk Edukasi. ya mengedukasi anak-anak, guru di sekolah mengedukasi anak-anak sekolah dan juga orang tua di rumah. Itu saya kira proses pewarisan ya, transmisi nilai-nilai budaya lokal kita itu yang penting. Ya, jadi ketika terputusnya satu pewarisan nilai atau transmisi nilai itu, nah di situ saya kira udah terputusnya juga edukasi kita. Ya. Jadi berbagai upaya ya kita lakukan untuk terus melestarikan kebudayaan lokal kita. Saya pengen ke Ibu Jun dulu nih karena di Sibu-Sibu kan selalu menyediakan sinoli begitu kan. Apakah Ibu juga melihat bahwa sinoli ini masih disediakan begitu oleh komunitas? Iya. Saat kita membuat sinoli itu saya ingat udah beberapa kali kita diminta untuk menjadi penyaji di acara tahun baru. Tahun baru. Iya, jadi kami berpikir ya di Sibu-Sibu, oh kalau yang tahun baru pasti yang datang bertamu itu dari segala macam lapisan ya, kalangan dari anak muda. Jadi kita ambil tempat yang memang seperti pembuat pizza gitu ya, pizza ya, burger. Jadi kita bikin sinolinya di situ. Jadi sekali bikin bisa 3-4 untuk 4 orang. Dan itu disajikan dengan tepung sagu yang memang kita sudah ada kerjasama dengan bagian di salah satu desa kampung di Saparua, dan kita minta kalau bisa dikemas, dijadikan seperti tepung sagu halus dan bersih dan kering, supaya untuk membuat sinoli itu cita rasa enak. Berarti ada perubahan penyajian begitu ya, dan juga benar. pengemasan agar generasi Iya. muda tuh mau menerima Benar, sinoli iya, tersebut benar, gitu ya. Benar. Oke. Disampaikan Ibu tadi tuh ditaruh di daun pisang. Iya. Setelah itu apa lagi Bu? Dibungkus, di packing dengan aluminium foil yang memang penahan panas.
ya. Jadi terus di box taruh, diletakkan di dalam box. Bisa take away, bisa juga kalau mau makan, saji makan kita hanya bungkusnya dengan daun pisang. Hanya daun pisang. Iya, daun pisang. Karena daun pisang kalau ketemu yang panas-panas tuh harumnya lebih Iya, keluar terasa, gitu keluar, kan. benar. Harum daun pisang. Iya, luar biasa sekali. Bu Jun, ini sertifikat hak cipta atau juga dokumen legalitas ini kan membuat perlindungan hukum baru itu didapat oleh Bu Jun begitu ya. Untuk sinoli bungkus kohu-kohu dan juga rarobang sibu-sibu. Ini perasaannya seperti apa sih Bu? Ketika Ibu mendapat hak cipta itu? Saya merasa bahwa bangga bahwa ada warisan yang bisa dilindungi. Yang saya bukan berarti saya menciptakan, tetapi saya merasa ya saya sudah berbuat sesuatu yang bisa untuk generasi berikutnya, bisa menjaga, melestarikan, dan sekaligus juga sudah mendapat perlindungan. Jadi tidak bisa diambil oleh yang lain. Jangan sampai seperti ada yang mengklaim begitu ya? Iya, ada yang mengklaim. Iya, jadi masih bisa didapatnya di Maluku. Ya. Ada hak perlindungannya. Penerimaan hak itu kapan, Bu? Itu pada tanggal 15, ya. 15 Mei 15 kemarin. Mei kemarin, iya. Ya. Luar biasa sekali, Bu. Jadi Ibu udah bebas begitu ya untuk memasarkan sinoli, bungkus kohu-kohu dan juga rarobang sibu-sibu begitu ya? Saya bebas, saya juga senang kalau mau mengajar karena saya tidak takut nanti ada yang ini, karena saya suka, senang sekali kalau ya kita sebagai orang Maluku kalau identitas kita dikenal kan rasanya senang. Ada yang pernah menanyakan seperti apa pembuatan sinoli atau Iya, banyak. rarobang itu? Iya, banyak. Ya, sebelum kita dapat hak intelektual, ya kita hati-hati sekali karena pikir ini kan kita bikin cipta, maksudnya bukan apa-apa, tetapi tunggulah sampai sudah ini pas sesudah hak kekayaan intelektualnya itu didapat, hak keinginannya didapat, dengan bebas kita kasih tahu, oh ya bikinnya begini, enak, bisa bikin. Karena sebelum dapat hak takutnya jangan sampai orang bilang orang ribut lah begitu deh. Iya, tuh ini bikin apa nih begitu. Bisa ambil lagi, Bisa diklaim ya, diklaim, bisa tiru, bisa bikin, ya. Baik Bu Jun, saudara semua, setelah ini kita akan membahas tantangan zaman modern dalam menjaga kuliner tradisional. Jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Baik, saudara, kembali lagi di obrolan budaya malam ini. Dan kalau kita lihat di meja ini sudah ada 3 box yang ngadep, kelihatan nggak sih ini? Dan juga ada 2 cup ya. Nah, ini saudara bisa lihat gitu. Ada styrofoam yang ini ngebungkus sinoli campur kohu-kohu gitu ya. Iya. Saya buka boleh ya? Boleh. Oke, buat saudara yang mau lihat. Oke. Ini dibungkus styrofoam dulu. Setelah itu dalamnya ada daun pisang gitu kan ya. Daun pisang. Nanti ada di dalamnya, daun pisang setelah itu langsung ada sinolinya. Yang di dalamnya ini ada kohu-kohu. Kelihatan
Oke. Aduh, mau dimakan? Ibu boleh makan, Bu. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Silahkan. Boleh. Biar Ibu bisa langsung review rasanya seperti apa kalau gitu. waktu panas sama yang dingin gitu. Oke, Bu. Silahkan. Masih hangat. Aha. Iya, masih hangat sih. Masih hangat Masih ya. hangat. Seperti Lembut. apa? Teksturnya Saudara, emang kita lembut. lihat review dari Ibu Evi gitu kan. Enak Bu ya? Enak. Enak ya. Oke, saya ke Bu Jun ya enak untuk menjawab sekali nih. pertanyaan. Ya, gimana Ibu menjaga keaslian rasa begitu sekaligus menyesuaikan dengan selera pasar saat ini? Ya, kita tetap memakai bahan dasar lokal, tetapi untuk sagunya itu kita harus meminta produsen untuk membuat sehalus seperti tepung. Sehalus seperti Tepung tepung. terigu. Kenapa sehalus seperti tepung, Bu? Karena itu berpengaruh untuk penampilannya tidak kering, tidak keras, ya. Tidak Jadi kering, tetap tidak keras berarti butuh yang sangat halus seperti yang tepung sangat gitu ya. halus, tetapi tidak boleh mengubah dan menambah apa-apa, hanya Pure tepung pure sagu. pure sagu, iya. Kalau kopinya gimana, Bu? Boleh ya kita review Boleh, kopinya? silakan. Oke, saya rasa Bu ya. Oh, ini harus Diaduk dulu. Dulu kalian. Oke, kita butuh sendok. Untuk yang ini barangkali sudah. Ya udah, saya Sama, langsung ya. sama ya. Coba. Oke, ada jahe. Ada jahe. Lagi ya, boleh ya? Yang manis. Cengkeh ya. Ada jahe, ada cengkeh. Nggak terlalu manis, Bu. Terlalu Kenapa manis. pilihannya tidak terlalu manis? Biasanya nanti meminta kalau mau tambah lagi baru kita tambah. Takutnya ada yang sudah terlanjur manis. Ini kenarinya masih segar banget ini, Bu. segar. Kenarinya harus segar. Kenapa pemilihan kenarinya biasanya kan orang pakai yang udah kering gitu. Ibu kenapa pakai yang mentah? Ya, karena mentah itu dia dapatnya dengan kopi itu enak sekali dan bagus untuk kesehatan. Iya, bukan berarti kering enggak bagus. Mentah itu bagus. Mentah itu bagus Iya. ya. Berasa sih pedasnya pakai ulu hati gitu kan. Jadi kalau yang belum makan jangan coba-coba gitu. Nah, itu. Karena ini pedasnya tuh cengkeh sama jahe gitu kan. Iya, betul. Jadi lebih nendang pedasnya. Saya ke Bu Evi gitu ya, upaya yang dilakukan Balai Pelestarian Kebudayaan begitu dalam mendokumentasikan ada juga melestarikan tradisi kuliner daerah. Iya, upaya pelestarian yang kita lakukan adalah kita melakukan studi ya, kita melakukan kajian-kajian terhadap makanan tradisional atau juga budaya-budaya lokal yang lain. Selain itu kita melakukan inventarisasi OPK, CB. Nah, itu terus kita juga bagaimana mengedukasi generasi muda atau masyarakat melalui literasi budaya, program edukasi di sekolah-sekolah. Selain itu kita dalam event-event festival atau pagelaran itu biasa kita mengundang juga UMKM untuk terlibat aktif di dalam proses pelestarian itu. Jadi mereka datang dengan membawa produk-produk dalam pameran-pameran itu produk-produk kerajinan ya lokal mereka, tenun misalnya atau aksesoris-aksesoris. Baik, saya ke Bu Jun ya. Ini Ibu sudah menampilkan ada sinoli bungkus kohu-kohu juga rarobang sibu-sibu. Ya selain dua ini apalagi Bu yang diminati masyarakat? Iya, biasanya kalau di sibu-sibu itu ada jajanan snack-snack tradisional juga. Apa ada? Ada Kasih digoreng? koyabu. Koyabu itu dari kasbi. Kasbi terus diparut, dicampur dengan kelapa, ditabur dengan gula merah, ada palanya. Oh, itu namanya koyabu. Dulu tidak ada campuran pala, tetapi kita inovasi punya ini dengan ada jadi aroma. Ada aroma rasa. Terus ada kasbitone.
Itu palanya Kasbitone ini palanya beda diparut dengan Ibu ya? koyabu gitu Bu ya. Kalau kasbitone Kasbitone ini juga bahannya bahan kasbi sama, juga. kasbi juga. Heeh. Tapi ada kayu manis. Jadi tetap ada Aroma rempah-rempah itu. rempahnya itu ada. Oh, berarti di Oh ciri saya khas. pikir koyabu itu kasbitone. Oh koyabunya. beda ya. Koyabu dikukus, Mirip kasbitone suami itu, Mbak. dipanggang. Iya, kasbitone Oh, dipanggang. oke. Nah, tapi koyabu kita pakai gula merah, gula Oh. saparua. Jadi Iya. Hanya itu aja yang Ibu sediain di sini sih Bu. ada Ada apa lagi ada- Bu dikeluarin saja Bu. Selain koyabu. selain koyabu ada yang panekuk tapi dia juga pakai kenari. Oh jadi Panekuk semuanya itu tuh kenari gitu iya, ya, semua kenari, rempah rempah. gitu. Dimodif Iya, menggunakan ada rempah bubur gitu. ne, itu cendol sagu. Bubur sagu di mana? Bubur sagu ada. Bubur sagu juga. Iya, bubur sagu ada. Itu yang dibilang bubur ne kan? Nah, Bukan. bubur ne itu cendol. Cendol Aduh, sagu. Bubur ini dari Harus itu banyak ya. belajar ini mah. Mutiara tuh ya, Mutiara. mutiara itu Oh, bubur bubur Iya, mutiara. mutiara. Oke. Iya. Ya dari 2 menu ini yang sudah mendapat haki begitu ya. Ada menu lain seperti kasbitone yang mau diajukan juga gitu. Ada menu lain, ada bubur kelor kita pakai ikan asar, ikan tuna asar itu ya itu Bubur kelor Dijual jadi juga? dijual semua. Oh, ada ya. Ada papeda, ada ikan rampa. Dari penjelasan Ibu berdua, saya bisa menarik kesimpulan bahwa saat ini generasi muda kita tuh tidak terlalu ngeh dengan pangan lokal iya. gitu ya. Mereka lebih suka siap saji. Ya apa sagu udah jadul Iya. gitu kan. Nggak ada rasa juga kan kalau Iya. menurut mereka. Jadi PR kita itu bagaimana menyadarkan mereka untuk kembali ke pangan lokal begitu. Apa yang bisa Ibu berdua lakukan untuk generasi muda kita agar mereka ya bangga dengan pangan lokal kita? Bu Evi silakan. Iya. Kalau menurut saya yang paling pertama itu tadi transmisi nilai, edukasi nilai, mulai dari keluarga, sekolah, dan bahkan juga ke masyarakat. Nah, juga pemerintah daerah juga saya kira memegang peran penting sebagai pengambil kebijakan dalam bagaimana membuat satu kebijakan pelestarian kebudayaan di wilayah itu. Lalu yang berikut adalah bagaimana kita menyemarakan meja-meja makan, menyemarakan setiap event-event itu dengan produk-produk lokal. Nah, dan yang berikut bagaimana inovasi. Jadi sesuatu yang tradisional, bagaimana kita beradaptasi dengan modernitas yang sekarang dan menghasilkan satu produk inovasi, produk yang dia juga terlihat modern tapi tidak meninggalkan nilai-nilai tradisional, nilai-nilai kelokalan kita Contohnya ini Bu, yang gitu, Bu, sangat ya. kaya dengan filosofi ya dan nilai sejarah sosial budayanya. Nah, seperti sinoli ini. Gitu. Jadi Udah ada kalau styrofoam juga. berbicara soal sagu nih Mbak ya, ini kan udah jadi makanan jadi, ini udah jadi produk makanan. Tapi kalau pengolahan bahan mentahnya, itu kan kita lihat ada di situ ada pembagian perannya. Jadi ada laki-laki dan perempuan. Nah di situ bapak-bapak biasa roboh tebang pohonnya dulu, terus dipotong-potong dulu atau dibelah dulu. Nah, lalu di patinya itu ya, patinya yang digerus diambil ya. dulu, dikeruk dulu pakai nani sagu itu. Nah, setelah itu tugas perempuan untuk remase itu ya, Oh, memeras. itu perempuan biasanya dilakukan oleh perempuan juga. Nah, biasa memeras sagu itu. Jadi ada perempuan. Kadang juga laki-laki. Jadi ada kerjasama gitu. Jadi di situ kita lihat ada pembagian peran sosial. Jadi laki-laki dan perempuan, orang tua, ibu dan ayah itu saling membantu di situ. Nah, di situ saya kira itu adalah nilai-nilai ya. Jadi kita ada kerjasamanya, kita ada saling membantu, gotong royong di situ. Jadi nilai-nilai budaya itu yang sekarang yang harus terus kita jaga, kita lestarikan. Karena kalau contoh yang di Rutong tuh baik sekali, itu kan contoh desa budaya yang baik sekali untuk menjaga. Khusus untuk sagu ya, karena dia punya hutan sagu dan otomatis pengolahan sagunya juga pasti akan terjaga di situ. Ketika punya bahan mentahnya pasti untuk produk-produk seperti ini
mereka juga akan terus Hmm. menjaga dan melestarikan. Ya, jadi kerjasama untuk makanan tradisional ini tuh yang menjaga identitas budaya Iya. kita begitu ya. Jadi tentu dalam proses pelestarian budaya kita tidak bisa kerja sendiri Mbak ya. Hmm. BPK ataupun instansi manapun itu tidak bisa sendiri, tapi kita harus berkolaborasi. Jadi instansi pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota maupun masyarakat secara luas itu harus saling membantu dan saling mendukung. Karena kalau tidak begitu berarti ya proses pelestarian kebudayaan ya tidak bisa berjalan dengan sebelah tangan. Pemerintah bikin program ini itu tapi masyarakat tidak mendukung dan tidak merasa memiliki kebudayaan itu ya sama saja sih sebenarnya. Karena pada dasarnya itu masyarakat adalah pemilik kebudayaan itu. Mereka yang mempunyai, mereka yang memiliki, mereka yang melahirkan produk-produk budaya itu. Dan saya kira ya inti dan akar semua itu ada pada masyarakat. Pemerintah tinggal kita sebagai fasilitator saja untuk bagaimana memfasilitasi masyarakat untuk Kalau terus kita bicara pelestarian bergerak di bidang untuk kebudayaan. makanan yang berbahan dasar sagu ini sendiri, artinya kita juga harus menjaga pohon sagunya juga Ya, dong. betul. Tapi realitanya saat ini tentu pohon-pohon sagu itu sudah ditebang, dijadikan Iya. pemukiman. Itu itu seperti yang apa, tadi Bu? saya bilang bahan baku ya produksi itu. Nah kalau kita lihat di Saparua itu sudah banyak bapak-bapak ya atau anak-anak muda itu yang sudah tidak lagi mengolah sagu di hutan-hutan sagu mereka. Bahkan hutan-hutan sebagian hutannya ya sudah dijual mungkin untuk pembangunan alih fungsi lahan ya dari lahan pohon sagu itu dialih fungsi dijual untuk ya karena kebutuhan juga mungkin ekonomi jadi dijual untuk pembangunan dan lain-lain. Nah secara otomatis kan lahan-lahan sagu itu kan berkurang dan dari situ tetap produksi bahan mentah untuk sagu kan juga berkurang. Nah itu jadi menurunnya budidaya tanaman sagu ini juga berpengaruh sih terhadap proses pelestarian makanan tradisional berbahan dasar sagu. Ya, kita tunggu aja begitu ya. Iya. Ada pemerintah kita yang peduli dengan pohon sagu gitu. Mudah-mudahan. Kita ke closing begitu ya. Waktunya tidak terasa kita sudah di penghujung. Saya ke Bu Jun dulu begitu. Sudah dijelaskan bagaimana kita tuh harus bisa melestarikan, tapi lagi-lagi kita kembali ke generasi muda kita begitu. Bagaimana harus mereka tuh sadar untuk melestarikan ini bukan hanya sagu tapi juga sepohon-pohonnya gitu kan. Apa yang perlu dilakukan begitu agar mereka tuh ya bangga begitu terhadap pangan lokal kita begitu. Iya. Bu Jun. Ini kerja keras kita juga untuk Kerja bisa- keras kita. kerja keras kita untuk bagaimana mempromosikan, mengenalkan dan berupaya untuk mengedukasi bahwa kita punya makanan lokal yang tidak kalah enak, Iya. tidak kalah penampilannya mungkin dalam bentuk tradisional, tapi teksturnya semuanya itu tidak mengurangi produk lokal yang cita rasanya juga enak. Dan itu memang kerja keras kita, tetapi dengan cara ya kita harus siapkan kalau tempat wadah untuk panggang, memasak, membuatnya itu sudah tidak di kompor, kita menyesuaikan dengan selera anak muda sekarang yang maunya serba elektrik. Jadi kita siapkan tempat yang elektrik, jadi masaknya, panggangnya bisa di situ. Ya mungkin bisa menarik, tetapi yang disajikan tetap lokal, pangan lokal. Jadi kita menyesuaikan dengan selera anak Ya, muda begitu ya. Ya, ada yang memang kita sesuaikan, tetapi yang produknya itu yang tidak berubah. Ya. Tidak dirubah cita Tidak dirubah rasanya cita begitu rasa. ya. Bu Evi sendiri gimana nih Bu? Ibu sudah menjelaskan panjang lebar juga terhadap anak muda. Tapi ada satu yang apa ya, walaupun kita sudah edukasi begitu, banyak hal masuk ke sekolah-sekolah, tapi kan di zaman digitalisasi ini tuh anak-anak muda ya mana peduli begitu dengan pangan lokal itu. Apakah ada satu formula khusus yang mau Ibu sampaikan kepada kita? Formula-formula khusus ya. Semacam strategi ya. Saya punya 3 kata kunci aja sih. Kenali, cintai, dan lestarikan. Kenali, cintai, dan lestarikan. Kenali itu budaya seperti lokal. apa, Nah, Bu? Jadi kita mau cintai kan kita harus kenal dulu. Kita harus tahu. Nah misalnya sinoli ini. Sinoli itu apa?
terbuat dari apa, kenapa ada. Jadi bagaimana sejarah, bagaimana proses pembuatan. Jadi dulu Pak, di situ transmisi nilai dari orang tua kita itu kan pasti apa ya? Orang tua ceritakan gitu, cerita bagaimana ini sinoli. Orang tua dulu tuh kecil, besar itu dibesarkan dengan sinoli misalnya, dengan sagu. Ya, biar Orang dia tua kerja tersentuh gitu sagu, ya. iya seperti itu. Jadi dia tahu, dia kenal, oh sagu ini, sinoli, papeda, dan sagu lempek. Nah setelah itu dia timbul rasa cinta, rasa memiliki bahwa ini adalah makanannya beta, ini adalah makanannya katong orang Maluku, dan katong harus lestarikan. Katong lestarikan dengan cara apa? Katong lestarikan dengan cara ya mulai coba makan dulu, rasa dulu. Karena kan sekarang juga ya sudah banyak juga apa? Misalnya Ibu Jun punya tempat apa namanya ya, restoran sibu-sibu yang juga sudah berinovasi rasa dan tampilannya yang sudah menarik juga. Nah itu, terus bagaimana dia melestarikan itu, dia mempublikasi, bagaimana dia dengan media sosialnya, dengan informasi digital yang sekarang lagi berkembang pesat itu, dia memperkenalkan, dia mempromosikan kepada orang lain, kepada teman-teman, minimal teman-temannya. Misalnya kalau teman kuliah yang dari luar daerah, dari Jawa atau dari yang luar daerah Maluku, bisa mempromosikan. Jadi ada sinoli nih rasanya enak, atau sagu gula nih gitu. Atau kopi rarobang, ayo gitu. Jadi, Ibu Jun sendiri ini sudah memanfaatkan sosial media belum sih? Ya sudah. Sudah, oh luar biasa, sangat jempol dua Bu. Baik, terima kasih buat Ibu Jun dan Bu Evi. Kita sudah ngobrol panjang lebar di malam ini begitu ya. Semoga apa yang kita perbincangkan ini tuh bisa didengar lah oleh generasi muda, dan mereka juga menyadari bahwa pangan lokal kita ini sesuatu yang harus dilestarikan begitu, yang bermanfaat untuk kita ke depannya begitu. Terima kasih, dan juga saya Durga Parpati, Mbak Sudara pamit dulu. Jangan lupa budaya adalah identitas, kalau bukan kita yang jaga siapa lagi? Sampai jumpa di obrolan budaya berikutnya, tonton yang Anda dengar.